Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan keempat di perkuliahan Fikih Siyasah Hukum Keluarga Islam, materi kita saat ini meneruskan materi sebelumnya yang sudah kita bahas bersama-sama. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang seperti apa terminologi yang digunakan untuk menyebut pemerintahan Islam itu, dan kemudian bagaimana sejarah pemerintahan Islam awal, siasah pemerintahan Islam awal terjadi. Ini diambil dari beberapa buku, baik yang fikih siasah, baik yang kemudian berbahasa Arab seperti Ahkam Sultaniyah, atau kemudian beberapa buku penelitian tentang ajaran Al-Quran yang bicara tentang pemerintahan, ataupun terutama beberapa yang meneliti tentang bagaimana kesejarahan awal pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat pengganti beliau di awal-awal itu untuk melaksanakan pemerintahan atau siasah. Baik, pada pertemuan keempat kali ini kita akan melihat ternyata ada beberapa istilah-istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan tentang pemerintahan. Yang pertama, dan ini kata ini sering muncul cukup banyak, yaitu ada terminologi khilafah. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Kata khilafah ini secara bahasa seakar kata dengan kata khalfun, yang maknanya kemudian bisa wakil, pengganti, bisa juga kemudian maknanya secara bahasa adalah penguasa, dan kemudian secara bahasa ternyata dia juga dipakai untuk menyebut gelar bagi pimpinan tertinggi di komunitas muslim tertentu. Dan yang paling penting lagi adalah ada makna yang maksudnya khilafah atau orangnya namanya khalifah itu adalah pengganti Rasulullah. Secara istilah, maka kemudian kata ini maknanya adalah menggantikan yang lain atau melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan itu. Baik kemudian bersama-sama dengan yang digantikannya itu atau kemudian sesudahnya, khalfun di belakang. Bahkan kalau mau dilihat, Imam Al-Mawardi juga menggunakan kata-kata khalifah ini yang maknanya adalah pengganti Rasulullah ketika menyebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau menuliskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah khalifatu Rasulillah. Nah, kemudian penggantinya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab, disebutkan oleh beliau sebagai khalifati Rasulillah, yang artinya adalah pengganti dari penggantinya Rasulullah. Nah, kata ini sebetulnya juga digunakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa kata, beberapa ayat yang memuat kata khalifah dan yang seakar kata dengannya ini. Dan kemudian yang pemaknaan di dalamnya nanti ada yang mengandung makna kata khalifah itu berarti menggantikan sesuatu, kemudian ada juga menguasai sesuatu, dan seterusnya. Dan ini punya makna yang langsung memang sudah digunakan dan tidak sedang merujuk pada sebuah sistem tertentu. Kalau mau dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak banyak kata yang menggunakan kata khulafa itu atau seakar kata dengan kata khalifah. Kalau kata khilafah tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yang ada kata khalifah, kata istakhlafa, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian saya bisa tunjukkan. Misalnya ada ayat Al-Qur'an
Thumma ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kata khalaif di dalam ayat ini disebut dengan makna pengganti-pengganti. Kemudian di ayat yang lain, qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Kata ini yang digunakan kata yastakhlif. Istakhlafa yastakhlifu. Yang dikata ini maknanya adalah menjadikan kamu khalifah, dalam artian penguasa di sini, dan mewakili menggantikan semuanya. Nah, kemudian di ayat yang lain yang juga jelas menyebut kata khalifah adalah ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayuddilaka an sabilillah, dan seterusnya ila akhirih. Kata khalifah di sini pada kasus Nabi Dawud alaihissalam, yang Allah kemudian menyebutkan kami akan menjadikan kamu penguasa di muka bumi. Dan memang Nabi Dawud adalah salah satu raja. Jadi raja pun bisa disebut sebagai khalifah dalam pengertian penguasa. Nah, di dalam Al-Quran juga kemudian ada satu kata penting yang ini menyebut khalifah itu adalah semua manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud adalah wakilnya Allah, yang kemudian malaikat sempat memberikan respon, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat bertanya, kenapa engkau ya Allah hendak menjadikan penggantimu yang justru di bumi akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau. Dan Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dalam konteks ini kata khalifah maknanya adalah penggantinya Allah di muka bumi, dan itu berarti semua manusia ini adalah khalifah. Baik, kembali kepada terminologi khilafah yang tadi. Jadi kata khilafah di makna ini tidak ada masalah karena tidak menunjuk sistem tertentu. Tetapi ini menunjuk bahasa lain dari kata penguasa atau pimpinan. Nah, kemudian terminologi yang lain yang juga banyak digunakan berikutnya adalah imamah, imam, yang berarti imamah ya kepemimpinan. Nah, secara istilah kemudian kata imamah ini dimaknakan sebagai kepemimpinan, baik dalam urusan agama di dunia maupun bahkan sampai hal-hal yang keduniawian semata-mata. Nah, maka kemudian imamah ini dimaknai adalah satu yang diwarisi dari Nabi Rasulullah SAW. Oke, ini penggunaan terminologinya. Kata imam sering kita pakai. Di dalam Al-Quran, kata imam ini juga banyak, atau yang seakar kata dengan ini. Di dalam hadis juga banyak. Yang paling sering kita pakai kata imam terutama dalam menggunakan istilah imam sholat, pimpinan sholat. Kemudian yang berikutnya lagi ada kata namanya imarah, amir, amrun, amara, amirun, ada imarah, amir.
Ini maknanya sebetulnya juga sama, kepemimpinan. Kemudian dalam istilah khusus, kemudian ada yang memaknakan keamiran. Nah, maka imarah ini kemudian sering dipakai untuk menyebut secara khusus jabatan amir di satu negara kecil yang berdaulat. Ya, penyelenggara pemerintahan. Nah, secara bahasa juga sering dimaknakan ini ya penguasa, pimpinan, komandan, raja, dan seterusnya itu amir. Maka para sahabat Rasulullah sering disebut sebagai Amirul Mukminin. Kata-kata ini dilekatkan kepada penggantinya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Amirul Mukminin. Umar bin Khattab juga disebut ya Amirul Mukminin, dan seterusnya. Kemudian yang dipakai lagi terminologi untuk menyebut pemerintah, penguasa, dan seterusnya adalah sultan. Maka ada terminologi sultaniyah. Nah, di terminologi sultaniyah itu kemudian yang kita tahu kata sultan ini ternyata dipakai di banyak tempat. Bahkan ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim kata ini punya beberapa makna, dipakai dalam beberapa ayat. Ada yang maknanya adalah bukti nyata. Kata sultan itu bisa bermakna bukti nyata. Ini surat Ibrahim ayat 10, 11, 22. Kemudian juga bisa sultan itu punya makna kekuatan yang sifatnya militer. Misalnya surat An-Nisa ayat 90. Kemudian kekuatan juga yang maknanya lebih banyak pada kekuatan ilmu. Rahman ayat 33. Kemudian kekuatan juga mendistribusikan aset ekonomi. Itu sultan juga. Surat Al-Hasyr ayat 6. Kemudian kata sultan itu juga bisa bermakna kekuatan yang maknanya kekuatan hukum. Ada diet, meminta diet. Surat Al-Isra ayat 33. Kemudian juga bisa maknanya sultan itu kekuasaan. Kekuasaan kepemimpinan. Misalnya di surat Saba ayat 21, surat An-Nahl ayat 99. Kata sultan digunakan untuk menyebut kekuasaan kepemimpinan. Bahkan secara umum, kekuasaan secara umum pun disebut di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata sultan. Inilah kenapa kemudian dalam kesejarahan Islam, kemudian gelar sultan ini banyak digunakan. Baik, kemudian masuk soal peristilahan nanti ada penjelasan berikutnya. Nah, bagaimana kemudian orang memahami antara agama dan negara, Islam dan negara itu? Nah, paling tidak di dalam Islam, orang-orang Islam itu punya 3 aliran penting. Yang pertama memahami bahwa Islam itu tidak semata-mata agama, tapi juga hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan Islam bahkan juga sebuah negara yang lengkap, pengaturannya sempurna, dan seterusnya. Nah, aliran yang kedua menyatakan bahwa Islam itu ya semata-mata soal keagamaan, nggak ada hubungannya kemudian dengan soal-soal kenegaraan yang dimaksud adalah soal pengertian Barat, yang negara mengurusi sampai hal-hal rigid, rinci tentang kenegaraan dan seterusnya. Maka aliran kedua ini menyatakan Islam tidak di situ. Nah, aliran ketiga ini mencoba mengambil jalan tengah. Pertama menyatakan memang Islam tidak lengkap sekali, bahkan ada sistem ketatanegaraan misalnya, sampai detail-detail tentang penyelenggaraan misalnya tidak ada. Tetapi kemudian kelompok ini meyakini sebetulnya Islam juga tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bagaimana kemasyarakatan, tetapi tidak dalam pengertian yang rigid dan terinci itu. Maka aliran ketiga ini menjadi aliran alternatifnya ketika bicara tentang agama dan negara. Nah, bagaimana Al-Quran sebetulnya bicara tentang pemerintahan? Ada banyak ayat yang nanti bisa dirujuk ketika mau mempelajari tentang itu. Termasuk di dalamnya ini kemudian ada kata-kata tadi misalnya khalaif, ada kata khalifah, dan seterusnya. Yang maknanya adalah pemerintahan. Di samping juga ada kata sultan, dan seterusnya. Nah, secara umum kalau mau bicara tentang kedudukan manusia di bumi ini, maka bisa dilihat misalnya Al-An'am ayat 165.
atau bagaimana penciptaan manusia sebagai khalifah fil ard itu. Yang ini lebih kepada makna wakilnya Allah di muka bumi. Nah, kemudian terkait pemerintahan juga ada ayat yang bicara tentang musyawarah dan konsultasi. Ada beberapa ayat bahkan yang bicara tentang musyawarah ini. Salah satunya Ali Imran 159. Wasyawirhum fil amr. Ada penjelasan tegas tentang perintah untuk melakukan musyawarah. Kemudian tema yang lain, ketika bicara pemerintahan, Al-Quran berbicara tentang ketaatan kepada pemimpin. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Kemudian di soal yang lain ketika bicara pemerintahan, Al-Quran juga bicara keadilan. Penegasan keadilan menjadi penting untuk berbuat adil, berbuat kebajikan. An-Nahl ayat 59 misalnya. Nah, kemudian tentang pemerintahan juga, tentang kenegaraan, maka Al-Quran juga bicara tentang soal-soal persamaan. Manusia yang satu dengan manusia yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain itu setara. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Dan takwa ini yang berhak untuk mengukur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi ketika ditanya tentang takwa, beliau menjawab, at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sodrihi thalatha marrat. Beliau menjawab, takwa itu ada di sini, di hati. Dan bahkan beliau tegas menunjukkan sampai 3 kali. Itu artinya, tidak ada orang yang berhak untuk bisa menilai takwanya orang lain. Semuanya sama di mata Allah. Nah, ini menjadi prinsip penting tentang pemerintahan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ayat Al-Quran juga bicara pemerintahan, tentang bagaimana hubungan antar umat dari berbagai agama. Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Maka tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Nah, lebih lanjut nanti kemudian bisa dilihat di beberapa ayat yang sudah saya tunjuk ini. Kemudian berikutnya, bagaimana Rasulullah memimpin pemerintahan dan negara. Perlu kita ketahui bahwa tentu ketika Rasulullah itu diakui membawa kebenaran, wahyu dari Allah, maka ini kemudian punya potensi dasar adanya campur tangan agama dalam soal-soal politik. Mempengaruhi. Nah, kita lihat bagaimana sejarah perkembangannya. Sekitar tahun 630-an, maka Nabi mengajarkan Islam sembunyi-sembunyi. Dan kemudian di akhir tahun ketiga dari awal kenabian, beliau setelah memperoleh wahyu, maka Nabi mulai menyiarkan agama yang dibawanya dengan cara terang-terangan. Yang awal agak sembunyi-sembunyi, yang ini kemudian terang-terangan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Reaksi orang-orang Mekah, maka meningkat tindakan permusuhan. Penganiayaan terhadap orang-orang Islam meningkat. Dan ini sudah mulai pada soal-soal yang berkenaan dengan soal-soal politik akhirnya. Karena berkenaan dengan soal-soal kekuasaan di Mekah. Orang-orang Mekah merasa terusik kekuasaannya dengan keberadaan Nabi dan Islamnya. Oke, kemudian apa yang berikutnya? Nah, sekitar tahun ke-11 dari permulaan kenabian itu, atau sebelum hijrah ke Madinah, maka ada titik kecil penting. Perjumpaan Nabi di Aqabah di Mina dengan 6 orang dari Khazraj. Khazraj itu dari Yasrib. Yasrib itu yang artinya nanti namanya Madinah. Mereka ke Mekah untuk berhaji. Karena haji ini memang sudah dilakukan oleh umat sebelum Rasulullah datang ke Mekah dan melakukan haji.
Nah, mereka berjumpa dengan Nabi. Perjumpaan ini menarik karena kemudian memunculkan beberapa pembangunan politik di Madinah berikutnya. Pada musim haji berikutnya 12 orang penduduk Yathrib juga di Aqabah. Mereka mengakui kerasulan Nabi. Mereka kemudian bahkan berbaiat, tidak menyekutukan Allah. Nah, baiat ini disebut dengan baiat Aqabah yang pertama. Ada di Mina. Kemudian di musim haji berikutnya, orang Yathrib yang masuk Islam semakin banyak. Dan datang pada masa itu ada sekitar 73 orang. Membaiat juga. Baiat kepada Nabi. Berjanji setia dan mengikuti Nabi. Ini baiat Aqabah yang kedua. Nah, dua baiat ini, pengakuan kesetiaan mengikuti Rasulullah ini dianggap sebagai milestone penting dari bangunan negara Islam yang nanti pada masa Madinah. Sampai kemudian Nabi mulai bisa mengajak para pengikutnya di Mekah untuk pindah atau hijrah namanya ke Yathrib. Sampai kemudian Rasulullah sendiri juga hijrah setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Tapi pembangunan Madinah dimulai dari titik ini. Nah, sampai kemudian Rasul sudah menjadi pimpinan di Madinah karena kedatangan beliau sudah diakui sebagai pimpinan, sebagai orang yang diikuti oleh orang-orang Yathrib, orang Yathrib yang kemudian dirubah namanya menjadi Madinah. Nah, bagaimana kemudian Nabi menyiapkan Madinah, negara Madinah ini? Ternyata ada satu dokumen awal yang penting. Bahkan ini masa 2 tahun setelah Rasul sampai di Madinah. Ada satu perjanjian penting yang dibuat oleh Rasul dengan orang-orang Madinah, dengan orang yang tinggal di Madinah. Disebut dengan Mitsaqu Madinah atau Piagam Madinah. Nah, inti penting dari Piagam Madinah pertama bahwa semua pemeluk Islam itu yang sukunya beda-beda itu, baik dari Madinah atau dari Mekah atau dari yang lain, itu satu komunitas, ummah. Nah, kemudian inti dari Piagam Madinah yang lain adalah hubungan antar komunitas, baik ini yang agamanya Islam, baik yang agamanya Nasrani, baik yang agamanya Yahudi, atau bahkan kafir sekalipun, ini didasarkan pada prinsip-prinsip kebaikan antar sesama, saling membantu, menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasihati, saling menghormati kebebasan beragama, dan seterusnya. Nah, satu hal penting, bahwa Mitsaqu Madinah atau Piagam Madinah ini oleh banyak pakar politik disebut menjadi konstitusi negara Islam yang pertama. Meskipun konstitusi ini tidak pernah menyebut agama negara itu apa. Baik. Nah, Piagam Madinah ini memang kemudian menjadi satu prinsip perjanjian penting antara Rasulullah dengan orang-orang yang di Madinah. Bahkan kemudian menentukan bagaimana sifat dasar negara Madinah itu. Bagaimana kemudian komunikasi dan hubungan antar warga negara. Orang yang beriman, maka disebut di teks Mitsaqu Madinah sebagai mukmin. Orang yang beriman dan pengikutnya adalah satu, tunggal, ummah. Artinya punya tanggung jawab bersama. Nah, kemudian menyebut suku-suku yang ada di masyarakat itu punya tanggung jawab kalau terjadi ada pembayaran uang tebusan atas nama anggotanya. Nah, ada poin penting lagi bahwa anggota-anggota masyarakat selalu memperlihatkan solidaritas mereka melawan tindak kejahatan, tidak mendukung tindak kejahatan. Meski di dalamnya itu pelakunya adalah kerabat dekatnya, suku apapun. Dan ini ditekankan dalam Piagam Madinah. Kemudian anggota masyarakat yang memperlihatkan solidaritas ketika melawan musuh terutama pada saat perang, memberikan perlindungan kepada tetangga dan seterusnya. Kafir yang tidak melawan dilindungi, tetapi kemudian kalau kafir yang
yang mengajak perang, maka menjadi solidaritas untuk dilawan bersama. Nah, kemudian berikutnya di Piagam Madinah disebut jelas kata Yahudi menjadi bagian dari masyarakat Madinah. Mereka boleh tetap memeluk agama mereka, bahkan kemudian saling membantu sampai di urusan-urusan kemiliteran pada masa Rasulullah itu. Nah, ternyata ada beberapa perubahan penting di beberapa pasal Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah, karena perkembangan dan situasi. Pertama ada amandemen, yang pertama itu pengakuan terhadap keberadaan kaum Nasrani, Kristen. Ada pasal-pasal yang kemudian awalnya hanya menyebut Yahudi, di amandemen pertama itu, perubahan penambahan itu menyebut masuknya Nasrani. Ini dibuat pertama kali perjanjiannya oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Kristen dari Najran. Nah, kemudian di Piagam Madinah juga ada penambahan atau amandemen yang kedua, yaitu pengakuan terhadap keberadaan kaum Majusi. Majusi itu penyembah api. Ada sepucuk surat yang pernah dikirimkan oleh Rasulullah sebagai kepala negara Madinah kepada Farukh bin Sakhsan, kepala daerah Yaman yang beragama Majusi, dan pasti diakui keberadaannya. Nah, ini sedikit amandemen tentang konstitusi atau hukum dasar di Madinah. Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah sebagai konstitusi. Nah, ternyata yang kemudian bisa kita temukan ada beberapa varian naskah Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah itu. Yang cukup lengkap, yang disebut lengkap dalam teks Arab ada di Sirah Ibnu Hisham. Kalau dalam teks bahasa Inggris ada di buku Sociology of Islam. Nah, ada beberapa teks piagam yang tidak lengkap. Misalnya di kitab Sahih, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Ini penyebutan naskah Piagam Madinahnya memang tidak selengkap seperti di Sirah Ibnu Hisham. Nah, sementara ada juga buku naskah yang disebut di dalam pembahasan tentang itu, yang dalam bahasa Arab ada tulisan Yusuf Al-Ars, atau lebih tepatnya itu terjemahan bahasa Jerman dari tulisan Muhammad oleh Dor Hubert Grimm, yang kemudian menjadi Suqutud Daulah Al-Arabiyyah. Nah, Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah itu dinilai menjadi sebuah naskah politik yang paling lengkap dan paling tua. Nah, ini ada kualifikasi yang kemudian bisa untuk melihat bagaimana Mitsaq Madinah itu. Ada yang menyebut bahwa ini adalah undang-undang negara yang dihasilkan oleh Nabi sebagai statesman atau negarawan, yang memang dibimbing oleh Allah, yang beliau kemudian menjadi sebuah syari atau Allah syari. Yang kedua adalah Rasulullah, legislator, ada lawgiver, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah naskah Mitsaqul Madinah ini disebut-sebut menjadi sebuah charter atau piagam yang mengakui ada deklarasi tentang hak-hak. Jadi memang charter itu ya satu dokumen resmi yang bicara tentang hak, kekuasaan, dan seterusnya. Dan ternyata Piagam Madinah sudah menyebutkan itu, hak-hak warga negara, dan seterusnya. Kemudian yang lain lagi menegaskan bahwa Piagam Madinah ini bahkan bisa lebih tinggi tujuannya, mengangkat kehidupan kemanusiaan daripada Magna Carta yang ada di Inggris, atau bahkan Atlantic Charter itu di abad 20. Beberapa ahli menyebutkan yang muncul di Mitsaq Madinah, pengakuan haknya jauh lebih kuat di Piagam Madinah. Nah, para ahli Muslim menitik beratkan bahwa Mitsaq Madinah itu ada perjanjiannya yang kemudian saling ditaati oleh orang-orang Madinah dan dipimpin oleh Rasulullah. Itu menjadi hal penting. Al-ahdu, perjanjian yang harus ditaati oleh sesama.
dan yakin bahwa ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, apalagi dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Nah, yang terakhir justru memang menekankan kalau begitu Mitsaqul Madinah itu ya betul-betul menjadi satu konstitusi dalam bentuknya yang paling awal. Cukup kuatlah. Paling tidak di situ ada deklarasinya, ada proklamasinya, ada bagaimana hak dan kewajiban warga negara antar suku dan seterusnya itu. Maka ini menjadi penting bahwa konstitusi ini bahkan dan mengatur bagaimana kewajiban bersama. Ini menjadi hukum dasar yang ada di Madinah. Inilah kira-kira kalau mau bicara undang-undang dasar Madinah, maka namanya Mitsaqul Madinah. Dan itu dipimpin oleh Rasulullah. Ini gaya pimpinan Rasulullah. Nah, oleh karena itu maka kita bisa mengaca dan belajar bagaimana Rasulullah memimpin negara itu. Salah satunya adalah penekanan kepada musyawarah. Kita tahu bahwa Rasulullah itu sebetulnya adalah orang yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Tetapi kemudian Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Memang kemudian di kenyataannya beliau selalu mengajak berbicara para sahabatnya. Meski kemudian pelaksanaannya tidak harus mengikuti apa yang sama itu persis. Bahkan bisa jadi di beberapa hal kemudian bertentangan dengan pendapat para sahabat setelah ada wahyu itu. Bahkan di kesempatan yang lain bisa jadi Rasul mengambil putusan berbeda dengan sahabat. Tapi kemudian ada wahyu yang membenarkan pendapatnya sahabat yang tidak diterima oleh Nabi itu. Ini artinya bahwa kemudian satu pilar penting di kepemimpinan Rasulullah adalah melakukan musyawarah. Salah satu contoh praktek nih musyawarah. Jadi menjelang perang Badar Rasul memutuskan, ini posisi beliau dan pasukannya di satu tempat dekat mata air. Nah, ada seorang Ansor, berarti orang Madinah, namanya Hubab bin Munzir, menghadap Rasul dan menanyakan apakah keputusan Rasul ini petunjuk Allah atau bagian dari pemikiran strategi perang biasa. Nabi menjawab ini perhitungan beliau, bukan wahyu. Nah, maka Hubab kemudian mengeluarkan pendapatnya. Tempat itu tidak tepat. Sebaiknya nanti lebih maju, ada mata air yang paling depan. Alasannya, maka kemudian kalau mengambil mata air yang paling depan bisa membawa tempat air yang cukup banyak, diisi dengan mata air itu. Kemudian yang paling depan ditutup dengan pasir. Nah, ini jaga-jaga. Maka kalau mundur, pasukan Nabi masih bisa minum, musuhnya enggak. Dan ini kemudian diterima oleh Rasulullah. Dan beberapa yang lain, misalnya perang Khandaq. Dan itu adalah usulannya orang yang namanya Salman, orang Persia, Salman Al-Farisi, yang akhirnya juga diterima oleh Rasulullah. Ini musyawarah. Padahal ini beberapa hal yang sangat-sangat penting. Bisa menentukan soal menang kalah dan mati hidup. Baik, apa yang penting lagi di kepemimpinan Rasulullah? Rasulullah menyatakan bahwa ada konsep ummah. Yang kemudian ada penegasan di dalam Al-Quran. Ummatan wasatan. Ummah yang berada di tengah-tengah. Menyebut ummah itu berarti ya seperti sebuah federasi, perkumpulan dari berbagai macam kekerabatan, suku dan seterusnya. Bahkan kemudian tidak ada batas-batas keagamaannya dan seterusnya itu. Apalagi menjadi agama sebelumnya. Nah, Rasul menegaskan beliau bukan kepala dari ummah itu. Tetapi kemudian semua orang tahu Rasul itu dihormati sebagai as-sayyid, sebagai kepala. Terutama oleh para muhajirin dari Mekah. Nah, sebetulnya karena posisi Rasul itu orang Quraisy, orang muhajirin dari Mekah, maka ya terlepas dari ini sebagai Rasul, maka sebetulnya kekuasaan Rasul itu lebih kepada orang yang dari Mekah, tidak kepada orang yang lain. Walaupun nanti kemudian diangkat sebagai pimpinan oleh
orang-orang selain suku beliau, orang-orang Madinah, melalui baiat-baiat itu. Baik, ini konsep ummah pada masa Rasulullah. Nah, bagaimana yang lain? Rasul punya prinsip penting, bahwa pemimpin itu adalah orang yang harus mensejahterakan negara dan rakyatnya. Sebagai wakil Allah yang memimpin umat, maka hal penting yang lain adalah membuat kesejahteraan. Rasulullah sebagai pemimpin itu betul-betul menyelesaikan semua persoalan yang ada di Madinah itu. Meski kemudian Rasulullah juga mendengarkan pendapat para sahabat dan penduduk Madinah yang tujuannya pentingnya adalah Madinah menjadi daerah yang aman, daerah yang tentram, menjadi rumah bagi semua orang yang ada di Madinah. Kemudian bagaimana setelah Rasulullah wafat? Dalam kesejarahannya ada penyebutan namanya Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Nah, coba kita lihat. Ketika Rasul wafat, Rasul tidak meninggalkan wasiat. Rasul tidak meninggalkan pesan siapa yang harus menjadi pimpinan umat. Dalam Al-Quran, dalam hadis, hampir tidak ada ayat yang secara detail menentukan bagaimana cara memilih pimpinan setelah Rasulullah wafat. Hampir tidak ada. Selain hanya prinsip-prinsip dasar saja. Nah, oleh karenanya maka kita tahu, setelah Rasulullah wafat, Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu semuanya ternyata dipilih secara musyawarah. Tetapi pola musyawarahnya menjadi berbeda-beda. Kita lihat bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah atau pengganti Rasulullah yang pertama, menjadi pimpinan Madinah. Satu pertemuan penting setelah Rasulullah wafat dan bahkan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Ada para sahabat yang kemudian wakil dari suku-suku besar di Madinah bermusyawarah untuk menentukan siapa pimpinannya. Sempat terjadi ketegangan-ketegangan sampai kemudian ada musyawarah antara Ansor, Muhajirin, orang Mekah, orang Madinah yang tinggal di Madinah itu menentukan kriteria tertentu. Ada usulannya Umar, kriterianya yang ditunjuk oleh Rasul ketika menggantikan imam sholat. Tapi ini kriteria ini sebuah hasil musyawarah yang kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana prosesnya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini memang ada wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini kalau oleh Imam Al-Mawardi disebut khalifati Rasulullah. Pengganti dari penggantinya Rasulullah, pimpinan Madinah. Nah, tetapi kemudian di musyawarah itu wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq ternyata diterima dengan baik oleh musyawirin dan kemudian dibaiat bersama-sama. Nah, bagaimana sahabat Utsman bin Affan menjadi penggantinya Sayyidina Umar bin Khattab? Ada kesepakatan Dewan Majelis Musyawarah. Waktu itu ada pemungutan suara. Sempat muncul dua calon pengganti atau khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nah, kemudian sekelompok orang yang merupakan Dewan Majelis itu yang dulu disebutkan oleh Umar sebelum beliau wafat, ini ternyata memilih Utsman bin Affan sebagai pimpinan Madinah yang berikutnya. Nah, bagaimana terpilihnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, penggantinya sahabat Utsman bin Affan? Sama, ada Dewan Majelis juga. Setelah sahabat Utsman bin Affan wafat, terbunuh, dan sedang memegangi Al-Quran. Nah, calon tunggal, tidak ada lagi calon yang lain, hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan diangkat setelah ya kira-kira kalau mau dihitung masa kekhilafahan Utsman 12 tahunan lah, yang beliau kemudian wafat itu. Baik, jadi ada pemilihan, ada musyawarah. Meskipun ini mereka mewakili rakyat banyak. Kenapa? Karena situasi pada masa itu pimpinan suku bisa menentukan semuanya.
Itulah yang terjadi kemudian, bahwa yang memilih adalah pengganti yang betul-betul dianggap bisa mewakili pada masa itu. Nah, tetapi ini ada prinsip penting. Bagaimana para pengganti Rasulullah yang cerdas-cerdas ini, al-khulafa ar-rasyidun itu, hubungan penguasa dengan rakyatnya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyebut di dalam pidatonya itu, koreksi saya, perbaiki saya kalau salah. Rakyat harus patuh kalau dia benar, dan jangan patuh kalau dia melanggar. Dan ini ternyata di pidato itu direspon oleh sahabat Umar bin Khattab yang bawa pedang itu. Nah, bagaimana sahabat Umar bin Khattab? Beliau menyatakan bahwa orang Arab itu seperti seekor unta yang ditarik dengan gelang di hidungnya. Maka kemanapun ditarik akan mengikuti dia, orang yang menariknya itu. Tetapi selama mengikuti, diperhatikan ini kemana akan ditarik. Maka sahabat Umar menyatakan dia akan menarik, membawa rakyat kepada jalan yang benar. Beliau juga tidak anti kritik. Beliau sangat adil dan seterusnya, memperhatikan rakyatnya dengan luar biasa itu. Bagaimana sahabat Utsman bin Affan? Sahabat Utsman bin Affan selalu menegaskan kepada para gubernur itu, para amir-amir kecil itu, supaya mengikuti yang baik, meninggalkan yang buruk. Rakyat taat kewajibannya, tapi gubernur harus memenuhi hak-hak rakyatnya. Ada penegasan penting di sahabat Utsman bin Affan tentang, dan beliau membuktikan dengan kedermawanannya sebagai contoh kepada para penguasa, orang-orang yang ada di bawahnya, para gubernur dan seterusnya. Nah, menariknya, Al-Khulafa ar-Rasyidun itu sering dipanggil oleh rakyat pada masa itu dengan Amir, ya Amirul Mukminin. Sayyidina Ali nanti sebegitu juga. Nah, bagaimana kemudian sifat dasar kekhilafahan yang dimaksud ini? Dulu kita tahu bahwa sayyid atau pimpinan suku itu sejak sebelum Islam datang sudah punya wewenang memang memutus satu dewan suku, majelis dan seterusnya. Maka kemudian kalau disebut sayyid pada masa itu, ya memantau hubungan antar suku itu, bagaimana perintahnya bisa dijalankan dan seterusnya. Maka ini kemudian masuk pada periode Islam berikutnya. Nah, hukum produk siyasah syariah setelah Rasulullah wafat, pemerintahan yang diganti oleh para sahabat ini kemudian mulai meluas. Ada kasus-kasus baru yang kemudian belum pernah terjadi pada masa Rasul. Para sahabat kemudian setelah melihat di nas syar tidak ketemu, maka pilihannya adalah melakukan istihad. Astahidu bi ra'yi wala alu. Saya akan beristihad dengan pendapatku dan tidak berlebihan. Oke. Nah, kemudian berikutnya contohnya bagaimana mushaf Al-Quran menjadi satu. Itu satu produk hukum siyasah syariah. Bagaimana kemudian sahabat Umar tidak memotong tangannya pencuri di situasi kelaparan, bahkan menghukum pemiliknya untuk membayar 2 kali. Ada doruri, ada syubuhat, dan seterusnya. Pasca Khulafaur Rasyidun al-awal ini, maka Muawiyah menggantikan Sayyidina Ali. Ada strategi muslihat yang luar biasa. Kemudian Muawiyah menunjuk anaknya menjadi penggantinya, maka menyebut diri jelas ini khalifah, dan itu awal monarki. Tentu monarki meninggalkan Madinah dan meninggalkan gaya berikutnya, dan mulai berkurang situasi musyawarah yang terjadi. Nah, pada masa itu juga muncul pengaruh-pengaruh asing sebetulnya. Pengaruh Persia, ada jabatan-jabatan tertentu, pengaruh Bizantium, bahwa orang nggak bisa ketemu langsung dengan khalifah. Ada protokoler, ada hajib, ada pas pampresnya pada masa itu. Maka ini pengaruh itu mulai muncul pada masa Muawiyah. Nah, ada hal penting di soal politik itu, pertama namanya Syiah. Syiah itu
muncul pertama kali ketika Sayyidina Ali tidak terpilih sebagai pengganti Nabi. Dan mereka menganggap Sayyidina Ali lah yang paling pantas. Nah, sepeninggal Sayyidina Ali, kelompok ini kemudian dapat melakukan kejam dari penguasa Muawiyah. Tapi nanti di Persia ternyata kalau banyak orang bersimpati, maka Syiah berkembang luar biasa ternyata di Persia sampai hari ini, Iran, Irak. Dan kelompok berikutnya namanya Khawarij. Ini kelompok politik semuanya, orang Islam semua. Khawarij muncul ketika Sayyidina Ali dikalahkan, diturunkan setelah arbitrase. Nah, mereka menganggap Sayyidina Ali yang terpilih itu, yang itu mestinya sah, kok ikut mengikuti arbitrase. Dan itu menurut mereka, maka Sayyidina Ali sudah keluar dari Islam. Maka mereka keluar yang asalnya pengikut Sayyidina Ali itu. Muawiyah juga dibenci. Mereka semuanya target pembunuhan. Meskipun akhirnya yang terbunuh Sayyidina Ali. Muawiyah nggak berhasil karena ada pengawalnya. Nah, bagi Khawarij, maka khalifah itu ya atau pimpinan itu ya nggak mesti kelompok tertentu ya, pokoknya mereka yang merdeka dan seterusnya. Dulu awalnya menyebut orang Arab saja, tapi setelah banyak orang non-Arab masuk maka tidak lagi menyebut Arab. Nah, ciri penting di Khawarij adalah mereka merasa menjadi kelompok paling benar dan menghalalkan pembunuhan. Kelompok yang muncul berikutnya namanya Mu'tazilah. Ini kelompok politik yang kemudian dulu penentang Sayyidina Ali. Kelompok ini memisahkan diri, memberontak Sayyidina Ali. Sampai kemudian nanti pada abad kedua Hijriah, Wasil bin Atta yang kemudian mempelopori bagaimana aliran kalam manzilah bainal manzilatain, Qadariyah, yang kemudian ini awalnya soal politik sampai kemudian muncul soal dosa besar dan seterusnya. Menurut Khawarij itu kafir, menurut Mu'tazilah itu ya antara mukmin dan kafir kalau ada orang Islam berdosa besar. Ini semuanya soal politik. Nah, bagaimana kemudian Sunni yang menyebut tegas istilahnya, terminologinya namanya khilafah yang maknanya pemerintahan, bukan satu sistem negara. Hukumnya fardu. Bisa dipilih dengan ahlul ikhtiyar atau ahlul hal wal aqdi. Atau ada wasiat. Karena ini akhirnya mewadahi di dalamnya ada soal raja. Oke. Nah, bagaimana berikutnya? Landasannya tidak hanya akal semata. Ya. Kemudian pimpinan terikat kepada kontrak sosial. Ini menurut madhab Sunni. Bagaimana menurut terminologi Syiah? Nah, Syiah itu artinya penyelamat, teman, pengikut. Ini orang yang mengikuti Sayyidina Ali dan keluarganya dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Konsep imamah, mereka menyebut pemimpin itu imam, imamah. Bagi mereka, imamah tidak hanya negara, tapi juga agama. Dan menjadi ajaran pokok dari agama. Karena menurut mereka, kalau tidak mengambil imamah, ya nggak sempurna keislamannya. Fase imamah, mereka menyebut ada permulaan imam besar, sampai At-Tursi, kemudian setelah itu ada sampai Mutahhar Al-Hili, sampai sekarang ada Aqha Bakir, Bibi Hani, dan sampai seterusnya. Ini fase-fase imamah. Bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian? Menurut Sunni, maka mengangkat pemimpin itu wajib. Pengangkat yang diangkat jadi pemimpin harus punya syarat ilmu, adil, mampu bersiasat, dan seterusnya. Di Syi'i ada dua pola, berdasarkan nas menurut mereka dan berdasarkan wasiat imam kepada imam berikutnya. Bagaimana mereka bisa dihentikan? Menurut Sunni, pemberhentiannya ya polanya konstitusional, menurut aturannya kayak apa. Menurut Sunni, selain konstitusional ada soal imamahnya ini, karena ini dianggap kepemimpinan dunia akhir. Oke. Itu kira-kira kalau mau bicara tentang terminologi kepemimpinan dan pemerintahan pada masa-masa awal. Dan kemudian bagaimana kesejarahan berikutnya. Silahkan kemudian ini dilakukan pembelajaran, membaca buku, membaca beberapa referensi yang terkait dan membahas tentang ini supaya kita punya wawasan cukup penting ketika bicara tentang terminologi, tentang istilah-istilah, tentang kesejarahan pemerintahan pada masa Rasulullah
dan pada masa Islam awal. Selamat belajar, semoga tetap sehat semua. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.